Selamat datang di podcast Gatol. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Di episode kali ini saya bakal ngebahas tentang tantangan usia 20. Opini saya ya. Nah, konten ini tuh bakal ada di Medium seperti biasa, versi tulisannya ada di Spotify buat versi audionya, atau buat teman-teman yang pengen lihat ekspresi saya kalau salah ngomong itu kayak gimana, coba aja mampir ke YouTube ya. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan yuk kita garuk sama-sama. This video is sponsored by myself. Sekarang usia saya udah menginjak angka 20 tahun. Nggak kerasa emang. Padahal tahun kemarin usia saya masih 19 tahun. Saya tahu itu tuh jokes yang nggak bakal ngebuat saya dapet jodoh, tapi ya wes lah, coba aja. Siapa tahu ada yang nyangkut. Nah, di usia 20 tahunan ini kan orang-orang bakal banyak bilang gitu usia 20 bakal kayak gimana kayak gimana. Jujur, saya ngadepinnya biasa aja, fine-fine aja. Dan kedepannya tuh saya rasa saya bakal fine-fine aja gitu ya. Karena saya ada cara, saya ada pembelaan yang bisa saya bilang kalau misalkan saya bakal fine-fine aja gitu. Pertama, kayak on the spot gak sih? Pertama, pertama, saya tuh sampai sekarang masih memilih berada di zona nyaman. Saya nggak peduli. Saya nggak saya nggak peduli perkataan orang kayak gimana soal saya yang memilih berada di zona nyaman. Saya mah bakal terus berada di zona nyaman kalau misalkan nggak perlu banget keluar dari zona nyaman. Saya nggak tahu sih alasan saya tuh awalnya kayak gimana bisa memilih berada di zona nyaman ini. Mungkin karena saya dari dulu anak rumahan, terus introvert, kayak lingkungannya itu udah safe aja gitu. Karena eh, nggak perlu banget keluar rumah kalau misalkan nggak butuh makan. Dan karena prinsip ini, saya tuh alhamdulillahnya bisa nilai diri saya sendiri. Hidup saya tuh masih lurus-lurus aja. Saya ya ngomong itu ke teman saya, diomelin coba. Iya Gus, dah hidup mah emang harus lurus-lurus aja. Amin. Iya emang, tapi background pendidikan saya tuh perhotelan. Sekarang saya kerja di bidang perhotelan, lurus kan. Terus ya hidup saya juga simple, kerja, pulang, bikin konten, udah. Nggak banyak faktor yang saya pikirin, dan berarti itu kan ngebuat apa ya, meminimalisir penyebab saya pusing, yang bisa ngebuat saya goyang gitu lah, nggak ada. Karena apa? Karena nyaman. Saya tuh tahu, ini loh, saya tuh tahu seluk beluknya, saya punya kontrol atas zona nyaman ini. Jadi itu sih yang bakal ngebuat saya terus memilih berada di zona nyaman. Apakah memilih berada di zona nyaman saya bisa miss atau melewatkan banyak banget peluang? Saya yakin iya. Tapi saya juga yakin karena memilih berada di zona nyaman ini saya bisa terhindar dari banyak banget cobaan. Karena sekarang saya tuh mikirnya peluang sama cobaan ini tuh berdampingan gitu loh, beriringan. Saya juga udah buat kontennya by the way di pojok kanan atas buat teman-teman yang lihat di YouTube. Jadi ya jangan nilai semua hal itu sebagai peluang. Kita juga harus aware sama dengan cobaannya. Kita harus tahu hal negatifnya itu cobaan. Walau cobaan ini hal yang negatif, tapi ya biar kita tahu aja, biar kita terhindar dari cobaan itu. Gitu. Ya mungkin semua yang tadi saya bilang ya karena saya baru menginjak usia 20 tahun. Sementara fase 20 tahun ini kan masih panjang ya, sampai 29 tahun. Jadi banyak banget hal yang bakal saya hadapi. Tapi ya, kita semua ngadepin pandemi yang sama.
pandemi ini tuh bisa dijadiin indikator enggak sih? Sampai mana kualitas diri kita, seberapa kuat diri kita tanpa mengetahui umur kita. I mean, age is just a number. Bayi yang umur 1 tahun itu biasa aja ngadepin pandemi. Ya karena belum ngerti gitu. I mean, age is just a number itu kan. Gini. Apa ya? Umur 20 tahunan itu erat sama yang namanya quarter life crisis. Saya bakal nyebutnya QLC karena ya biar enggak belibet aja. Nah, umur 20 tahunan ini erat sama yang namanya QLC kan. Nah, saya tuh nggak tahu pasti QLC ini tuh umurnya, maksudnya terjadinya di umur berapa. Ada yang bilang 18 sampai 25 tahun, ada yang bilang 25 tahun sampai 30 tahun. Kalau ini ngalor ngidul ya. Kalau misal QLC ini terjadi di umur 25 tahun, bisa enggak kita nahan diri kita biar enggak sampai umur 25 tahun? Kan enggak bisa ya. Umur mah bakal terus nambah. Kecuali ya kita bunuh diri di umur 24 tahun itu baru bisa gitu. Soalnya gini ya, habit orang beda-beda. Orang tuh beda-beda. Jadi saya percaya QLC ini tuh bisa terjadi seawal mungkin dan bertahan selama mungkin, karena ya tadi setiap orang itu yang berbeda-beda. Jadi ya nggak tahu pastinya umur berapa gitu loh. Karena sebelum QLC ini pasti umur misalkan belasan tahun kita udah ngadepin yang namanya krisis inilah. Soalnya respon saya terhadap QLC ini biasa aja. Saya cuman nganggap ini cuman opini. Bukan saya ngeremehin atau bahkan percaya, karena ya banyak banget orang yang lagi ngadepin QLC di dunia ini. Kalau misalkan banyak, ya apa alasan saya buat nggak percaya QLC? Ya dong. Kayak ini aja, kayak virus corona nih. Kan banyak banget yang nggak percaya virus corona dengan alasan tetangganya yang di covid kan, saudaranya yang di covid kan, gitu loh. Saya juga ngalamin, maksudnya tetangga saya di covid kan, gitu loh. Oke, tetangga saya di covid kan, kerabat teman-teman di covid kan, tapi bukan berarti corona itu nggak ada. Corona itu ada karena ya satu dunia yang ngadepinnya. Ya mungkin kerabat teman-teman yang di covid kan itu lagi apes aja. Maaf ya. Tapi ya itulah kenyataannya mah. Jangan digeneralisir. Oh, tetangga gue di covid kan berarti covid nggak ada, nggak gitu. Satu dunia yang menghadapinya mah. Itu. Soalnya gini, sampai sekarang ya. Saya tuh udah baca kan tentang gejala-gejala quarter life crisis. Nah, alhamdulillahnya tuh belum, atau jangan gejalanya yang fit di saya. Tapi saya harusnya juga saya nggak ngediagnosa diri sendiri gitu, gue QLC atau belum, atau kayak ini nggak sih ngediagnosa udah depresi atau belum biar keren aja. Oh, gue depresi nih padahal ngediagnosa dari sini, itu kan nggak baik gitu. Tapi ya dari gejala yang saya baca, saya belum ngalamin QLC gitu. Karena saya yakin penyebab QLC ini salah satunya itu karena sosial media, dan saya sadar penggunaan sosial media saya sendiri. Saya nggak ngebiarin diri saya buat ngefollow akun-akun yang ujung-ujungnya bakal ngebuat saya ngebandingin diri saya sama akun-akun itu, yang ujungnya juga bakal mempertanyakan eksistensi saya. Apa sih ya, itu lah pokoknya mah. Gak ngebiarin diri saya kayak gitu. I think you should try. Teman-teman harus coba deh ngontrol penggunaan sosial media teman-teman, karena ya itu salah satu faktor utama sekarang orang-orang tuh lagi ngadepin KLC itu karena sosial media.
Kalau misalkan orang-orang dulu kayak gimana ya ngadapin QLC gitu. Atau apakah QLC ini emang baru muncul sekarang-sekarang ini gitu loh. Di abad 21 kali ini. Ya kan 21 kan. Iya kan abad 21. Soalnya Doraemon kan 22 kan. Ya itulah. Nah, terus ya, tadi kan udah memilih berada di zona nyaman, terus sosial media. Saya yang ngerasa belum ngerasain QLC ini karena saya tuh udah baca buku, mana sih bukunya? Bentar ya. Di sana kita buku Filosofi Teras, saya lupa kesiniannya. Buku Filosofi Teras karya Om Henry Manampiring. Nah, buku Filosofi Teras ini tuh buku yang ngejelasin filsafat stoikisme yang saya rasa cocok banget sama orang Indonesia dan buat orang-orang yang suka overthinking. Sebelum teman-teman responnya, filsafat haram itu. Jangan ngejudge dulu sebelum kita paham gitu. Soalnya ya banyak banget filsafat Islam kan, filsafat Muslim. Terus filsafat Muslim itu apakah mereka haram kan? Enggak. Emang ada filsafat yang enggak fit sama orang-orang Islam tuh ya. Jangan jangan ngegeneralisir gitulah gitu. Nah, di buku Filosofi Teras ini tuh dijelasin ada yang namanya dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali ini tuh apa? Di dunia ini tuh segala halnya dibagi dua. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita tuh cuman diri kita doang nih, cuman bentukannya kayak gini doang, cuman diri kita doang, opini, mindset. Terus gue yang hari ini mau makan apa nih tanpa perlu diupdate di Twitter contohnya, hai guys hari ini aku mau makan apa nih. Ya itu yang ada dalam kendali kita. Nah yang di luar kendali kita itu sisanya cuaca, apa ya, presiden terpilih itu kan kita yang ngendaliin, akhirnya kita yang milih, kita yang mau, tapi kan hasilnya kan di luar kendali kita. Jadi pemilihan presiden itu di luar kendali kita. Terus gebetan kita enggak memilih kita sebagai pacarnya itu di luar kendali kita. Jadi gitu. Terus salah satu ya kan gini, salah satu tanda orang yang lagi ngalamin QLC ini adalah overthinking. Nah, di Filosofi Teras ini tuh diajarin soal overthinking ini dimention. Nah, overthinking kan soal masa depan. Nah, di sini tuh diajarin masa depan dan bahkan masa lalu itu di luar kendali kita. Kita udah nggak punya itu. Yang kita punya sekarang cuman present moment aja, masa sekarang aja. Terus kok sikap kita berlebihan sih sama hal yang di luar kendali kita, sama hal yang enggak kita punya. Kok kita bisa berlebihan sih? Kan masa depan overthinking mah ya. Soalnya kan kalau kecewa masa lalu kan. Nah, masa depan itu kan di luar kendali kita. Kenapa kita bisa overthinking? Siapa tahu besok kita meninggal karena COVID. Jadi ya be mindful aja, fokus ke diri kita yang sekarang gitu loh. Apakah itu artinya kita nggak boleh mikirin soal masa depan? Boleh aja. Tapi kalau ujung-ujungnya kita mikirin masa depan itu jadi sumpek, jadi overthinking tadi, I mean come on, kita bisa berbuat hal yang lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Tuh itu sih. Terus terus ada dua poin lagi yang mau saya mention dari ajaran Filosofi Teras ini. Nah, salah satu filsuf Stoik ada yang namanya Marcus Aurelius. Nah, Marcus Aurelius tuh bilang, reject your sense of injury and the injury itself will disappear. Kita sakit karena kita mau sakit. Kita kecewa karena kita ngebiarin diri kita buat kecewa. Jadi ya jangan sakit, jangan mau kecewa.
Apakah itu artinya kita denial? Enggak denial. Karena bahkan denial mah buruk nggak sih? Kayak menolak fakta yang terjadi. Denial ujung-ujungnya juga malah makin sakit. Nah, apa bedanya sama denial? Nah, di sini tuh kita terima dulu faktanya. Terus kita pikirin, sadari, terima dulu faktanya. Kalau misalkan doi nggak memilih kita sebagai pacarnya, diterima dulu. Terus pikirin, sadarin, oh ya doi mah kan di luar kendali kita. Terus yang ngapain kita sumpek, ya kan itu tuh kayak menolak buat sakit, bukan menolak faktanya, menolak buat sakit. Karena bahagianya kita, sedihnya kita itu tuh sumbernya diri kita sendiri. Ya mungkin kalau misalkan kita bisa berharap, nggak berharap sih ya boleh berharap lah, berharap doi bakal putus sama pacarnya, tapi jangan terlalu berharap karena ya sadar diri dia milih orang lain karena ya mungkin kamu jelek, dia lebih baik daripada kamu gitu sih. Soalnya ya di stoicism juga diajarin jangan terlalu berharap karena nanti kalau misalkan hasilnya nggak sesuai yang kamu harapin, kamu bakal kecewa gitu. Bukan berarti nggak boleh berharap, tapi kalau misalkan ujung-ujungnya kecewa yang tadi saya bilang, come on, kita bisa berbuat hal yang lebih baik lagi. Itu kan, reject your sense of injury and the injury itself will disappear. Oke, satu lagi. Hiduplah sesuai dengan jalannya. Jangan mengharapkan hidup sesuai dengan keinginanmu, tapi harapkanlah hidup sesuai dengan jalannya, sesuai dengan semestinya. Selaras aja gitu, amin. Sorry. Ini kan podcast ya, panjang. Dieditan juga dikit banget, makanya saya jarang buat video YouTube yang proper dan lebih memilih buat podcast karena editingnya simple gitu. Jadi maaf ya saya bersin tadi itu nggak bakal di-cut. Apa sampai mana tadi? Oh iya, siapa sih diri kita yang ngeharapin kehidupan ini sesuai dengan jalan yang kita mau? Kita kan bukan Tuhan, ya kan? Nah, harapin aja hidup sesuai dengan jalannya. Gitu. Apakah itu artinya kita harus menjalani hidup sesuai dengan arusnya aja? Harus sesuai dengan arus, tapi enggak aja. Enggak pakai aja. Titik aja, harus sesuai dengan arusnya. Enggak pakai aja, bukan harus sesuai dengan arusnya aja. Enggak gitu. Harus sesuai dengan arus. Karena kita jalani hidup sesuai dengan jalannya. Arus ini kan jalannya, tapi kita juga harus punya kendali. Karena kita yang menjalaninya. Yang tadi saya bilang, yang stoicism ajarin, diri kita tuh punya kendali, kita yang punya kendali diri kita. Jadi sok sebaik-baiknya kendalikan itu, jalani itu, tapi masih ada di jalannya, masih ada di arusnya gitu. Bukan berarti kita pasrah, yaitu berbuatlah semaksimal mungkin, tapi jangan harapin yang pengen kamu doang. Apa sih yang pengen kamu doang? Apa sih apa namanya tuh, jangan harapin nah itu yang tadi saya bilang kan jadi pusing ya. Jangan berharap karena di luar kendali kita gitu loh. Itulah kalau gagal mah ya berarti di luar kendali kita gitu loh. Bukan kelihatan kan kualitas saya kalau misalkan ngomong kayak gimana kalau di podcast tuh. Jadi itu sih 3 poin yang saya udah punya nih di usia 20 tahunan. Apa? Saya yang memilih berada di zona nyaman, terus saya ngontrol penggunaan saya di sosial media, terus saya yang lagi dan terus bakal terus mempelajari tentang stoicism karena saya nyaman berada di stoicism gitu kan. Ya, saya tahu yang tadi saya bilang bakal banyak banget hal yang saya hadapi di usia 20 tahunan ini. Apalagi lagi pandemi, tapi dengan bekal tadi saya percaya ya saya bisa menjalaninya. Saya bisa menjalaninya pasti.
Tapi apakah saya bisa gagal? Ya semoga enggak gitu loh. Selaras aja. Asik. Gitu aja sih. Buat konten kali ini berapa menit sih? 20-an menit. Oh wow. Maaf ya. Sebenarnya ini karena banyak salah ngomongnya gitu kan. Ini juga harusnya udah stop di sini aja, nggak perlu basa-basi lagi, Gus. Dah. Itu aja sih. Thank you so much for coming, for listening, for watching, for reading buat teman-teman yang ada di Medium, and I'll see you when I'm feeling happy. Nggak ada yang ngucapin apa. Tapi ya jangan berharap deh. Soalnya ya itu nanti bakal kecewa.